Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habu ya gani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa Syekh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Bayjuri wa Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid wa ila hadrati Syekhi wa murabiruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Habib Bakar bin Salim Abu Yagam Rabi bin Kiai Haji Muhammad Uthman wa ila hadrati Abu Yawji Turtusi wa ila hadrati Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Nawawi Mandaya wa Syekh Abdul Karim Tanara thumma ila hadrati Syekh Abdul Muhib Amijahan wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa jami'i awliyaillah bi ghammi da'imillah ghafarallahu lahum wa yuli darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaitha karamatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Dimas Kun, Bapak Ketua RT, Ibu dan Bapak jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya ditambahkan kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita ditakdirkan kembali untuk bisa hadir seperti biasa dalam kajian kitab Jauharatul Tauhid dan kitab At-Taqriratus Sadidah, dua kitab yang membahas tentang masalah tauhid dan fikih sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Baiklah, langsung saja kita lanjutkan kajian kitab yang pertama, kitab Jauharatul Tauhid. Di sini kita telah sampai pada bait yang ke-114. Masih menjelaskan masalah syafaat ya.
Kalau yang 113 itu tentang syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang 114 ini tentang syafaat selain Nabi Muhammad, karena ada juga selain Nabi dan selain Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad jaa'a fil akhbari. Wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa', ay ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam mimman irtadahu Allahu minal akhyari kal anbiya'i wal mursalina wal malaikati was sahabati was syuhada'i wal ulama'il amilina wal awliya'i yashfa'u fi arbabil kabairi ala qadri maqamihi indallahi ta'ala. Maksud daripada bait ini adalah selain Nabi Muhammad SAW, yaitu hamba-hamba Allah, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para nabi, para rasul, malaikat, sahabat, syuhada, ulama amilin, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun memberikan syafaat kepada pelaku dosa-dosa besar sesuai dengan kadar dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin dekat mereka dengan Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka semakin luas juga jangkauan syafaatnya, begitu ya. Berarti bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin Allah memberikan syafaat, ada juga hamba-hamba Allah lain yang soleh, pilihan Allah, yang diberikan izin untuk memberi syafaat. Tentu ya, jika dibandingkan dengan syafaat Nabi Muhammad, ya jauh ya. Nabi Muhammad itu diberikan syafaatul uzma, kalau yang lainnya nggak ada. Ya, syafaatul uzma itu hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lainnya syafaat-syafaat biasa. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ada selain Nabi Muhammad di hari kiamat yang bisa memberi syafaat? Dalilnya banyak ya. Di antaranya adalah dalil sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan periwayat hadis tersebut ya, ulama-ulama yang meriwayatkannya adalah ruwatus sahih, para perawi yang sahih. Kalau berdasarkan daripada riwayat Al-Imam Al-Bazzar. Qala Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannal jannata, akan masuk ke dalam surga, sungguh pasti akan masuk ke dalam surga, bisyafaati rajulin, disebabkan pertolongan atau syafaat seorang hamba, laisa binabiyyin, bukan seorang nabi, mislul hayyaini, seperti dua kabilah ataupun dua suku ya, Rabi'ah wa Mudhar, yaitu suku Rabi'ah dan Mudhar. Jadi nanti setelah dunia ini fana, nanti di hari kiamat ada banyak manusia, banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlah mereka itu bagaikan dua suku Rabi'ah dan Mudhar. Nah, suku Rabi'ah dan Mudhar ini adalah dua klan ataupun dua suku terbesar
di Jazirah Arab. Nah, suku yang terbesar di Arab itu adalah suku Rabi'ah dan Mudhar. Nanti akan banyak orang di hari kiamat, banyaknya mereka itu seperti banyaknya dua kabilah Rabi'ah dan Mudhar, yang mana mereka itu akan masuk surga disyafaati oleh seorang hamba Allah yang soleh. Dan hamba Allah yang soleh ini bukan nabi, bukan rasul. Ya, bisa jadi dia ulama, bisa jadi dia adalah seorang syahid, bisa jadi dia adalah seorang waliullah subhanahu wa ta'ala, atau bisa jadi seorang sahabat. Ya, bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa memberi syafaat dengan begitu banyak. Ya, banyak hamba-hamba Allah yang ia tolong, yang ia berikan syafaat, bahkan tidak tanggung-tanggung jumlahnya, itu seperti banyaknya dua kabilah besar di negeri Arab, yaitu kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alma Rabi'ah wa Mudhar, apakah hanya sebanyak kabilah Rabi'ah dan Mudhar?" Qala, Nabi menjawab, "Innama aqulu ma aqulu." Sesungguhnya aku mengucapkan apa yang aku ucapkan. Jadi memang Nabi mengatakan Rabi'ah dan Mudhar, ya sudah begitu. Ya. Jadi ketika ditanya apakah cuma sebanyak Rabi'ah dan Mudhar, kata Nabi, aku hanya mengucapkan apa yang aku ucapkan. Jadi memang banyaknya begitu kurang lebih. Dan tentu ya tidak bisa kita memprediksi berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu. Ya ini hanya sebatas sebuah ungkapan bahwa begitu banyaknya nanti manusia yang disyafaati oleh bukan nabi, ya, oleh seorang yang soleh, hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Innar rajula la yashfa'u lirrajulaini wa salasati." Sesungguhnya ada seseorang yang nanti bisa memberi syafaat untuk dua orang atau tiga. Nah, jadi kok ada perbedaan? Kalau tadi seperti banyaknya dua suku ataupun dua kabilah, Mudhar dan Rabi'ah, kalau ini cuma dua atau tiga orang. Kembali kepada yang saya sampaikan pertama, bahwa nanti yang memberi syafaat itu banyak dan tidak, luas dan tidak jangkauannya, tergantung si pemberi syafaat ini bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mulia, semakin luhur pangkatnya, semakin luhur derajatnya di sisi Allah, maka jangkauan syafaatnya semakin luas. Wa syafaatul malaikati 'ala tertib. Sedangkan syafaatnya para malaikat itu berurutan. Jadi bukan cuma manusia, orang-orang soleh yang bisa memberi syafaat, malaikat juga ada yang ngasih syafaat. Cuman syafaatnya malaikat ini berurutan. Diawali dengan syafaatnya Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian nanti paling terakhir adalah syafaat 19 malaikat yang berada di dalam neraka. Siapakah malaikat yang jumlahnya 19 di neraka? Jawabannya malaikat Zabaniyah. Disebutkan dalam surah Al-Alaq, sanad'uz Zabaniyah. Itu malaikat Zabaniyah jumlahnya 19. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tulus, dengan khusyuk, dengan hati yang hadir, ya, maka Allah akan selamatkan dia dari 19 malaikat Zabaniyah. Sebab huruf Bismillahirrahmanirrahim berjumlah 19. Betul? Udah betul aja lah ya. Nah, ngitungnya capek. 19. Wa syafa'atu ghairihi sallallahu alaihi wasallam thabitatun bin nassi mujma'un 'alaiha min ahli sunnah. Dan syafaat
selain daripada syafaat Nabi Muhammad SAW itu tetap ada, dibenarkan sesuai dengan nas yang tertera, yang diantaranya barusan kita simak, barusan saya bacakan, dan itu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ada syafaat selain syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya kan di antara obat hati itu adalah mujalatus solihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau dalam syairan Jawa itu wong kang soleh kumpul ono, begitu. Bergaul, berkumpul dengan orang soleh. Sebab orang soleh itu bisa memberi syafaat ya kepada ya sesuai dengan kadar kesolehannya. Banyak dan tidaknya yang ia berikan syafaat tergantung kadar kesolehannya. Wala yashfa'u ahadun mimman dzukira illa ba'da intihai mu'datil mu'akhadati. Dan siapapun selain daripada Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah selesai pertanggungjawaban amal. Ya. Beda kalau Nabi Muhammad itu ya bisa memberi syafaat ya dari sebelum pertanggungjawaban amal. Tapi kalau yang lainnya itu nanti ngasih syafaatnya setelah pertanggungjawaban amal manusia selesai. Barulah mereka Allah kasih izin memberi syafaat. Fatakunu syafa'atu ala hadha idharan limaziyati syafi'i ala ghairihi. Sehingga pertolongan mereka itu adalah satu cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan derajat, kehebatan, kemuliaan, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lainnya. Ala annahu laula syafa'atu la jawaznal baqa'a wa adamahu bihasabi dhahiri lana. Seandainya mereka itu tidak ngasih syafaat kepada orang yang mereka berikan syafaat, niscaya yang tidak mendapatkan syafaat itu boleh tetap terus berada di dalam neraka atau boleh juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti keberadaan mereka yang tidak mendapatkan syafaat daripada selain Nabi Muhammad SAW, apakah tetap disiksa oleh Allah ataukah nanti diselamatkan, dibebaskan oleh Allah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti orang-orang yang selain Nabi Muhammad memberi syafaat itu adalah sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehebatan mereka, kemuliaan mereka, kedudukan mereka, derajat mereka dibandingkan selain daripada mereka. Mungkin sekarang ini para ulama ya banyak yang memandang sebelah mata, tapi nanti di hari kiamat Allah akan tunjukkan kemuliaan ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang berprinsip, ulama yang konsisten, ulama yang istiqomah, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok, yang tidak bisa disuap, ulama yang lurus. Mungkin di dunia dipandang sebelah mata, tapi nanti di hari kiamat mereka bisa memberi syafaat, dan itulah salah satu cara Allah menunjukkan kemuliaan para ulama yang mungkin dulu di dunia dipandang sebelah mata, termasuk orang soleh juga. Mungkin sekarang di dunia ada yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, ya itu dianggap kuper, dianggap terbelakang, dianggap satu kemunduran. Nanti akan Allah tunjukkan kemuliaan mereka dengan salah satu caranya adalah mereka diberikan izin oleh Allah untuk bisa memberi syafaat kepada orang lain. Begitu. Makanya kita jangan suudzon kepada siapapun. Siapa tahu orang tersebut adalah yang dekat dengan Allah dan keselamatan kita ternyata berada di tangannya nanti di hari kiamat. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Bisa jadi keselamatan seorang istri adalah nanti di tangan suaminya. Bisa jadi keselamatan seorang suami di tangan istrinya. Bisa.
Bisa jadi keselamatan orang tua di tangan anaknya, bisa jadi keselamatan anak di tangan orang tuanya, bisa jadi semuanya, banyak kemungkinan ya. Makanya kita minta kepada Allah agar mendapat syafaat dari siapapun lah yang bisa memberi syafaat kepada kita ya. Terkait untuk para ulama itu sendiri ya, dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, jadi ketika seorang abid dan alim berhasil melewati jembatan As-Sirat ya, sang abid yang ahli ibadah dipersilahkan masuk ke dalam surga, namun sang alim diberhentikan, jangan dulu masuk, berhenti. Kata sang alim, kenapa aku ditahan, sedangkan dia abid hanya memikirkan dirinya sendiri, ibadah untuk dirinya sendiri, manfaat dia rasakan untuk dirinya sendiri, telah dipersilahkan masuk ke dalam surga, sedangkan aku yang memberikan manfaat kepada orang lain, mendidik, mengajar orang lain, kenapa harus diberhentikan, tidak dipersilahkan masuk ke dalam surga? Maka kata malaikat, kamu jangan sendirian ke surganya, fasfa' man arabta, berilah syafaat siapapun orang yang kamu kenal. Tuh, jadi para ulama nanti akan memberi syafaat siapa yang mereka kenal dulu di dunia. Begitu. Ya, maka jangan benci sama ulama. Jangan jangan ngomongin para ulama. Cuman ulama yang seperti apa ya? Enggak semuanya juga. Ulama yang istiqomah. Ya, tahu istiqomah apa? Lurus. Ya, jangan dipelesetin ya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah, istiqomah, bukan itu ya. Sistem yang lurus ya, nggak bisa dibeli, nggak bisa disogok, tidak bisa disetir oleh kepentingan politik manapun ya. Itu ulama yang kayak begitu tuh ya, yang istiqomah, yang mukhlis, yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, dalam mengajarkan ilmunya ya, seperti guru-guru kami ya, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Baik. Bait yang ke-115. Nah, ini sudah selesai pembahasan tentang syafaat. Nanti kita akan lanjut tentang masalah pelaku dosa besar ya. Bagaimana mereka? Apakah dihukumi tetap beriman atau dihukumi kafir ya? Apakah pelaku dosa ini yang ketika meninggal belum bertobat, apakah mereka ada kesempatan ataupun harapan mendapatkan ampunan Allah atau tidak ada harapan? Itu nanti dibahas di dalam bait yang ke-115 ya. Sudah setengah jam, alhamdulillah ya, kurang lebih kita tutup sampai di sini kajian yang pertama. Kita lanjut kajian yang kedua.